Oke, Assalamualaikum, happy weekend with Happy Lova. Nah, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam agenda rutin kita di live Instagram. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, spesial terus ya, yaitu Mas Abdul Rohim STP. Nah, beliau ini adalah owner dari EBC Group. Nah, pagi ini Mas Rohim akan sharing-sharing nih dengan kita semua dengan tema yang udah baca ini ya kemarin reelsnya Happy Lova ya, bongkar rahasia sukses bisnis tanpa modal. Nah, Mas Rohim ini memulai bisnisnya dari nol banget sampai sekarang udah punya pegawai, kemarin melewati ya banyak tantangan seperti masa-masa pandemi, seperti itu perekonomian yang kita tahu ini ya makin banyak masalah-masalah perekonomian, tapi bisa stay gitu, bisa tetap stay dengan bisnisnya kayak gitu. Oke, nanti kita langsung aja ya naik dengan Mas Rohim nih ya. Gimana sih caranya membangun bisnis dari nol? Gimana cara menghadapi tantangannya sampai akhirnya ya terus bisa ini ya survive ya di bisnisnya. Oke, kita langsung aja ngobrol dengan Mas Rohim. Nah, Mas, mungkin sebelum kita masuk ke temanya, teman-teman pengen tahu nih Mas, tentang Mas Rohim dulu nih, tentang latar belakang Mas Rohim, stay di mana, terus apa ya Mas ya, aktivitasnya seperti itu. Ya boleh lah Mas, sedikit sebelum kita masuk ke tema. Ya, jadi salam kenal untuk semuanya. Nama saya Abdul Rohim, asli Sampang. Cuman di perjalanan pada saat kuliah ternyata nyantol di Kabupaten Bangkalan, akhirnya pindah domisili menjadi orang Bangkalan. Jadi untuk saat ini saya tinggal di Bangkalan, tepatnya di desa Telang, daerah kampus UTM, dan saat ini lagi menjalankan dua usaha, yaitu dunia percetakan sama toko komputer, di mana di toko komputer itu melayani perbaikan, penjualan aksesoris dan segala macam. Pokoknya yang berkenaan dengan IT itu saya kerjakan, seperti itu. Ada apa lagi? Iya, berarti Mas Rohim sama keluarga sekarang stay-nya di ini ya Mas ya, di Telang ya Mas ya, di daerah Telang Bangkalan. Oh iya, ini kan daerahnya daerah kampus ya Mas ya, benar ya Mas ya? Daerah kampus. Tepatnya jadi untuk di Telang itu ada dua toko, satunya di depan MBTN, terus yang satunya itu kalau kamu masih ingat di toko Takashimura. Kalau dulu 2010 kayaknya masih belum ada bangunan gitu. Oh iya. Oh ya, berarti memang ada dua toko ya Mas ya. Yang satu khusus ini Mas ya, khusus percetakan gitu ya Mas ya. Fokus di percetakan. Yang satu Mas. Yang satunya fokus di penjualan komputer, perbaikan komputer, CCTV, aksesoris dan segala macam. Iya. Wah, keren banget sih. Iya. Nah Mas, mulai ngebangun bisnisnya mulai kapan Mas? Untuk memulai bangun bisnis itu, saya sebenarnya ngebangun bisnis itu peralihan ya, atau mengambil alih. Kalau bahasa bisnisnya mungkin lebih tepatnya mengakuisisi ya. Jadi pada saat saya kuliah itu memang saya sudah bekerja di sebuah warnet pada saat itu. Namanya saat itu Safanet atau Safa Komputer gitu. Jadi saya mulai dari tahun 2010 itu sekitar 2010-2011 itu saya mulai bekerja di warnet itu. Jadi dari proses itulah saya mulai belajar, mengasah skill, terus mengembangkan potensi diri, sehingga pada saat
itu bos saya mengalami kebangkrutan, akhirnya di situ saya dipaksa untuk mengambil alih dan melanjutkan usaha Safa komputer itu sampai menjadi yang sekarang begitu. Oh iya Mas. Berarti Mas memang Mas Fahim itu akhirnya tertarik di dunia bisnis itu memang berawal dari pengalaman kerja di ini ya Mas ya, pengalaman kerja di warnet itu ya Mas ya. Makanya akhirnya Mas tertarik di dunia bisnis Mas. Apa ya? Mungkin tertarik sih enggak, tapi lebih pada saat itu saya ingin terus mengembangkan skill, terus belajar gitu aja sih konsepnya. Jadi memang saya sering senang sekali membaca suatu peluang deh, peluang apa yang bisa saya kerjakan, yang bisa saya kerjakan hari ini, terus jangka pendek jangka panjangnya akhirnya menjadi sebuah usaha begitu. Oh iya mengasah skill ya. Iya itu ya poinnya, melihat sebuah peluang dan ketika melihat peluang itu dikerjakan gitu ya Mas ya. Iya. Dan sebenarnya skillnya sebenarnya kan udah terasah juga ya Mas ya, ketika kemarin jaga ini ya kerja di tempat warnet, dan makin terasah ketika pengalihan itu tadi ya, ketika di sana mengalami kebangkrutan seperti itu ya Mas ya. Iya. Berapa lama Mas dulu Mas pengalaman kerjanya sendiri, maksudnya yang masih terikat sama orang ya Mas kan, karena setelahnya kan akhirnya Mas tuh yang megangnya Mas ya. Iya. Jadi gini, saya sekitar 2010 itu mulai masuk kerja di warnet, terus ngambil alih itu 2013. 2013 bulan Juli kalau tidak salah, beberapa bulan setelah saya lulus waktu itu, setelah saya wisuda. Jadi saya wisuda di bulan Maret, April, Mei, Juni saya ngambil alih usaha, terus saya lanjutkan sampai sekarang. Jadi kurang lebih sekitaran 2 tahun 3 tahunan ya untuk pengalaman kerja ke orang, ikut orang pada saat itu. Kebetulan begini, saya memang basicnya kan sama nih sama Mbak siapa, nyaman kelupain. Kebetulan kan di Fakultas Pertanian, cuman saya waktu itu memang senangnya di dunia IT. Kalau kata teman-teman angkatan 2008 itu kan memang kuliahnya salah jurusan sebenarnya. Kalau pengennya dari rumah itu memang kuliahnya di Fakultas Teknik, cuman karena keterbatasan biaya pada saat itu, akhirnya sama teman-teman diarahkan ke TIP. Akhirnya ya begitulah cerita masuknya. Namun karena kesukaan saya di dunia IT itu tetap terjaga, akhirnya saya mengikuti beberapa kegiatan di kampus yang berkenaan dengan IT, dan kebetulan juga pas dapat kerja di bidang IT gitu. Jadi mulai dari 2013 itu saya ngambil alih, terus saya bangun sedikit demi sedikit. Jadi pada saat pada saat menjadi kerja di warnet itu, memang pada saat itu saya tidak terlalu orientasinya kepada uang. Jadi yang penting pada saat itu saya belajar semaksimal mungkin tentang apa yang saya kerjakan. Jadi jadi ceritanya gini, sebelum saya kerja di warnet tersebut, semua perbaikan baik itu komputer, printer itu menggunakan jasa pihak ketiga. Jadi diantarkan ke tokonya orang lain. Itu karena waktu itu saya masih meraba-raba ya, karena basicnya adalah Fakultas Pertanian, belajar tentang pertanian, dipaksa untuk belajar dunia IT gitu. Jadi
namun namun pada saat itu saya tidak menyerah karena saya suka sama sebuah tantangan. Jadi lambat laun saya pelajari, karena tempat servisnya pada saat itu tidak jauh juga dari Telang, jadi sehingga saya kadang antar ke Surabaya dan segala macam nih. Namun di situ saya juga belajar. Baru sekitar prosesnya kurang lebih 6 bulan, saya sama bos itu dipercaya untuk lebih tepatnya saya mengajukan diri, bos, bagaimana kalau semua kerusakan yang ada di toko ini saya kerjakan sendiri. Jadi saya menawarkan diri. Walaupun saya sampai saat itu tidak ada semacam perjanjian saya akan dibayar oleh perbaikan yang akan saya lakukan. Saya tidak mementingkan itu. Namun pas awal-awal memang di situ memerlukan banyak peralatan ya untuk melakukan perbaikan dan disetujui oleh bos. Jadi lambat laun dari situlah saya mulai belajar tentang dunia jasa perbaikan. Kurang lebih sekitar 1 tahunan. Di situ saya juga memberanikan diri untuk menerima perbaikan dari teman-teman pada saat itu. Iya, keren sih Mas, keren banget. Jadi belajarnya otodidak ya Mas ya? Otodidak. Iya. Berarti memang berawal dari rasa suka sama IT ya Mas, terus coba-coba, terus kemudian memberanikan diri untuk menawarkan ya Mas ya, dan itu ngasah skill banget ya Mas ya. Karena kan dan ini juga sih Mas, tadi poinnya juga itu juga saya ngerasa wow sih. Ketika kita pengen mengasah skillnya kita ya di suatu pekerjaan, sepertinya memang tidak perlu terlalu ngelihat uangnya ya Mas ya, kalau dari pengalamannya Mas, yang penting skillnya dulu. Kalau sekarang kan memang kebanyakan kalau sekarang itu memang kerja itu memang ini ya Mas ya, uangnya dulu yang dilihat, kemudian uangnya dulu, kamu bisa bayar saya berapa, nanti saya akan ngasih segitu gitu. Padahal ya. Jadi gini, prinsip saya itu gini, dari semester 1, semester 2 itu memang saya mulai, dari semester 1 itu saya sudah mulai kerja. Pekerjaannya itu tidak di bidang IT sih pada saat itu, menjadi marketing perumahan, terus jual materi bangunan dan segala macam. Jadi banyak bidang pekerjaan yang saya jalani dari mulai jadi mahasiswa baru pada saat itu. Karena kenapa kok saya dituntut untuk bekerja? Karena memang saya berangkat dari rumah itu sama orang tua memang tidak disiapkan biaya untuk kuliah. Jadi mau tak mau harus cari biaya hidup sendiri nih selama ada di kampus. Jadi mau tak mau dengan cara apapun harus bisa survive, bisa bertahan. Jadi seperti itu. Dari keterbatasan biaya di situlah saya mulai memang banyak belajar. Salah satunya adalah membantu teman-teman, karena gini, saya pada saat itu semester 1, semester 2 ya memang nggak punya laptop, namun banyak teman-teman yang seangkatan pada saat itu yang punya laptop namun tidak bisa mengoperasikan gitu. Bahkan ketika ada kerusakan, teman-teman itu pusing mau diperbaiki di mana, karena pada saat itu di Telang itu belum ada tempat servis laptop yang cukup cukup profesional, cukup bagus. Akhirnya ya udahlah, saya bantu teman-teman yang mengalami permasalahan tentang laptop, install aplikasi dan segala macam, dan saya tidak mengharapkan bayaran dari teman-teman yang saya bantu pada saat itu, karena memang orientasinya saya bukan untuk uang. Jadi saya untuk belajar dengan memanfaatkan dari situasi pada saat itu gitu. Jadi jadi seringkali di kontrakan itu setiap malam itu hampir ada 5-10 laptopnya teman-teman
yang bermasalah deh. Yang saya oprek, yang saya perbaiki, ya teman-teman kelas semua sih rata-rata itu. Dan terkadang saya bela-belain untuk cari internet pada saat itu, karena kan di tahun 2008-2009 itu kan wifi masih belum gratis nih, hanya di kampus saja. Jadi Benar. Jadi kadang saya dari mulai pagi sampai malam itu ada di kampus untuk download aplikasi untuk memperbaiki laptopnya teman-teman. Dan pada saat itu memang orientasi, kembali lagi ke komitmen saya memang tidak mengharapkan bayaran dari teman-teman, namun ada sebagian teman-teman yang mengerti bahwa ini ya walaupun hanya sekedar satu serokokan gitulah bahasanya pada saat itu. Dari situlah saya memang tujuan saya deh. Kalau komitmen saya itu gini, kalau saya masih belum profesional, saya tidak boleh mengkomersialkan pengetahuan saya gitu. Baru setelah saya profesional, baru saya harus memberikan rent harga jasa nih, kayak gitu. Gitu. Iya. Mas, berarti pada zamannya, pada waktu itu ya Mas ya, itu tuh apa Mas Rohim memang sudah ada rencana ke depan panjang gitu Mas? Ada suatu bisnis yang kedepannya akan saya lakukan, dan itu bisnis IT seperti perbaikan, seperti yang saat ini sedang dijalankan. Maksud saya, apakah bisnis yang sekarang Mas Rohim jalankan adalah bisnis yang pernah Mas Rohim rencanakan pada zamannya gitu ya? Karena kan dari cerita Mas Rohim itu, Mas Rohim ngasah banget ya skill dan kapasitasnya Mas Rohim kayak gitu. Itu cuma kayak memang pengen ngasah aja, atau memang udah ada rencana ke sana Mas pada waktu itu? Jadi mimpi itu saya setiap waktu itu tetap punya mimpi. Jadi dulu pada saat masa SMA itu saya kan ada di pondok nih, jadi akses untuk main di warnet pada saat itu memang sangat terbatas ya, karena di pondok itu hanya ada wartel pada saat itu, jadi warnet itu nggak ada. Cuman di beberapa kegiatan saya mengikuti ikut pramuka, dan ada kegiatan yang saya harus ikuti di skala nasional, sehingga saya diharuskan untuk belajar dunia internet pada saat itu. Disitulah saya mulai mengenal warnet. Nah, saya melihat kayaknya warnet ini bagus deh. Saya pengen untuk bekerja di warnet. Jadi pada saat itu kerja di warnet, jadi bukan menjadi pengusaha warnet. Jadi pengen banget untuk bekerja di warnet. Akhirnya 5 tahun berikutnya ternyata mimpi itu tercapai, kerja di warnet pada saat di kampus. Jadi pada saat setelah kerja di warnet, ternyata saya punya mimpi lagi pada saat itu. Enak ya seandainya punya warnet kayak gini deh. Dan di itu 2010 dan tercapai di 2013. Akhirnya kita mengakuisisi warnet itu, dan akhirnya melihat peluang di Telang itu. Di Telang ini masih belum ada tempat servis laptop deh. Dan ini jadi peluang juga. Jadi bukan tidak terencana ya, terencana namun hanya sebatas mimpi atau keinginan pada sesuatu yang saya tanamkan sama pikiran, sehingga mungkin ya akhirnya setiap langkah yang saya lakukan mengarah ke sana, begitu. Iya. Tapi ini Mas ya, iya benar-benar iya Mas, menanamkan mimpi, ya menanamkan sebuah impian, karena udah tertanam, akhirnya action-actionnya mengarahkan ke sana kayak gitu ya, langkah-langkahnya bukan ke sana. Iya, itu keren banget sih Mas. Saya tidak tahu cerita bagian ini, kalau ternyata dulu itu
ternyata TIP itu memang bukan jurusan yang ini ya Mas ya, memang bukan jurusan yang memang sesuai dengan Mas Rohim gitu, malah pengennya itu di teknik seperti itu, excitednya Mas malah di teknik seperti itu ini saya juga baru tahu. Makanya kemudian dalam perjalanan bisnisnya Mas Rohim ini ya dipertemukannya dengan ya itu ya rasa sukanya Mas ya, komputer, IT, warnet, sampai akhirnya itu ada bisnis ini seperti itu keren banget sih Mas emang. Iya ya. Nah Mas itu tuh tadi kan ini ya Mas ya apa ada masa yang bosnya Mas itu katanya bangkrut gitu ya Mas ya, terus kemudian diserahkan nih ke Mas Rohim. Ketika diserahkan ke Mas Rohim dan kemudian Mas Rohim kan gimana ya Mas mau menjalankan bisnis yang udah bangkrut gitu, itu tuh pada waktu itu tuh Mas ngerasa takut atau ragu nggak sih Mas? Ketika diserahkan, iya kalau diserahkan bisnis yang memang udah kokoh gitu ya Mas ya. Ini kan diserahkannya bisnis yang bangkrut gitu Mas. Ragu sih enggak, karena gini, selama saya bekerja sekitar 2 tahun sampai 3 tahun itu saya dipercaya sebagai, bahasa kerennya sih manajer, tapi jadi kerja 6 bulan, jadi saya dipercaya menjadi yang ngurusin segala kebutuhan tentang warnet, tentang usaha itu gitu. Jadi tentang kebutuhan usaha Safa Komputer. Mungkin karena bos saya melihat saya bekerja itu setulus hati, dengan sepenuh hati, karena memang saya tidak melihat bayarannya. Jadi saya bekerja dengan sepenuh hati, apapun yang dibutuhkan oleh toko saya kerjakan dengan maksimal, sehingga dalam kurun waktu 6 bulan saya dipercaya oleh bos itu untuk mengelola segala kebutuhan keuangan, pokoknya segala kebutuhan toko. Intinya bos saya itu tinggal terima bersih laporan keuangan, laporan yang didapat dari usaha tersebut gitu. Jadi kurang lebih 2 tahun 3 tahun itu akhirnya bos saya itu bangkrut. Sebenarnya bangkrut itu bukan berarti usahanya merugi atau tidak efektif lagi atau tidak menghasilkan profit. Tapi karena bos saya itu salah langkah di dalam mengatur, mengelola keuangan, terjun di dunia politik, terjun di dunia tender, ini itu dan segala macam, salah investasi, sehingga usaha yang sebelumnya itu bukan menjadi penunjang, akan tetapi menjadi ancaman, karena hutang-hutang kontrakan pada usaha tersebut itu tidak mampu terbayarkan gara-gara terjun di dunia politik dan dunia proyek pada saat itu. Sehingga pada saat itu bos ini menyisakan hutang kurang lebih sekitaran 70 jutaan pada saat itu. Dan dalam kondisi tersebut saya mau tak mau harus mengambil alih. Kenapa deh? Jadi ada beberapa dana yang pinjam ke salah satu investor dan itu mengatasnamakan saya gitu. Jadi saya disisihkan hutang ke pemilik kontrakan, dan hutangnya bos yang mengatasnamakan saya, karena bos saya itu kan kabur sudah, jadi ya mau tak mau saya harus bertanggung jawab gitu. Dipaksa ya. Kecelakaan ya dipaksa, ya mau tak mau harus bertanggung jawab dan mengembalikan uang yang dibawa kabur oleh bos. Iya Mas, itu saya surprise juga ini dengannya. Iya Mas, berarti bukan diserahkan baik-baik ya Mas ya, tapi bisnisnya ditinggali dan Mas Rohim ditinggali utang gitu ya. Utang yang itu tuh bukan Mas Rohim yang ini yang punya hutang gitu ya Mas ya. Makanya mau tidak mau ya bisnis ini ya harus Mas Rohim jaga
kan gitu ya Mas ya. Karena mungkin karena waktu itu yang Mas Rohim yang terpikir di Mas Rohim itu ya satu-satunya solusi mungkin yang ngejalankan bisnis ini ya Mas untuk menyelesaikan hutang itu ya Mas ya. Betul, betul. Iya. Jadi pilihannya kan kalau nggak dilanjutin bagaimana saya bayar hutang akibat dari bos saya yang kabur itu, karena memang dari awal saya perjanjiannya begini deh. Saya mau bantu bos itu untuk mencari investor. Cuman investornya itu kan teman dekat. Jadi saya menawarkan ke teman itu, ini ada usaha yang lagi butuh modal ini itu dan segala macam. Akhirnya saya dikasih pinjaman pada saat itu sekitar 40 jutaan lebih untuk menjalankan usaha tersebut gitu. Namun teman saya itu gini, saya tidak tahu bosmu, saya hanya tahu dirimu gitu. Jadi segala konsekuensinya kamu yang harus bertanggung jawab. Artinya saya yang harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap uang tersebut gitu. Iya. Berarti itu jumlah uang yang waktu itu ditanggung dan perlu dikembalikan ya Mas ya? Pada waktu itu ya Mas? Iya. Mas, saya excited banget ini. Nah Mas, terus berapa lama Mas tuh Mas Rohim menyelesaikan itu Mas ya? Itu kan masalah ya Mas ya? Maksudnya ketika Mas Rohim mulai menjalankan bisnis sendiri, terus dengan hutang sebanyak itu, seperti itu. Berapa lama tuh Mas menyelesaikan permasalahan itu Mas? Maksudnya dengan bisnisnya bisa survive dan tanpa hutang kayak gitu. Itu berapa lama tuh Mas perjalanannya? Jadi kalau melihat dari judul live pada hari ini kan tentang membangun usaha dari nol. Bagaimana caranya saya membangun usaha dari nol? Ini kan kembali ke topik awal nih deh. Jadi dalam kondisi usaha yang harus saya akuisisi adalah minus dan mengalami hutang yang nilainya cukup besar, disitulah saya mulai mencari beberapa investor dan salah satunya dosen-dosen yang saya hubungin, dosen-dosen terdekat deh, yang mungkin sampean kenal lah deh semuanya, mulai dari Bu Umi, Bu Ipan, Pak Askur, pokoknya dosen-dosen itu saya datengin untuk saya tawarin investasi di usaha yang mau saya jalani, yang mau saya akuisisi pada saat itu, dengan saya presentasi tentang kondisi saat ini seperti apa, peluangnya seperti apa, kekuatannya seperti apa, dan komitmen saya di dalam mengembalikan itu bagaimana. Jadi ceritanya kembali ke pada saat saya kuliah. Saya daftar menjadi mahasiswa baru itu karena memang tidak dikasih uang untuk berangkat daftar ke kampus sama orang tua. Jadi untuk bayar uang gedung pada saat itu kurang lebih sekitar 1.800.000, terus uang ospek jurusan pada saat itu 180.000 kalau tidak salah. Jadi saya punya hutang 2 juta. Menjadi mahasiswa baru itu saya memiliki hutang 2 juta. Dari situlah hutang 2 juta itu hampir setiap bulan saya memutar hutang tersebut dari satu orang ke orang yang lainnya. Namun di situ komitmen saya ketika pinjam gitu, saya akan mengembalikan uangmu, uangmu atau uangnya sampean itu selama 1 bulan. Dari situ saya uang itu saya gilir sampai ke dosen satu, dosen yang satunya. Namun di situ saya menanamkan sebuah komitmen bahwa saya akan membayar dan saya bayar tepat waktu, gitu. Sehingga imbasnya adalah ketika saya membutuhkan dana yang cukup besar, salah satunya ketika teman saya membutuhkan investor untuk
untuk membangun usaha itu, saya diberikan pinjaman tanpa agunan oleh teman saya itu hanya sebatas mengedepankan pertemanan dengan nilai 40 juta. Sekarang kan nggak mungkin kalau tidak ada kepercayaan lebih gitu. Siapa yang akan meminjamkan tanpa jaminan kan gitu, tanpa agunan kan gitu. Dan disitulah pada saat saya proses melakukan akuisisi usaha bos saya yang bangkrut itu, saya mendatangi beberapa dosen, beberapa teman, akhirnya dapat teman yang memang memiliki dana nganggur. Dan kembali ke itu lagi, saya memang tidak memiliki agunan karena saya tidak punya barang apa-apa. Karena beberapa teman yang ngasih pinjaman itu karena pernah dihutangin dan saya komitmen di situ. Jadi ketika saya janjinya 1 bulan, maka saya 1 bulan mengembalikan, walaupun entah uangnya dapat dari mana. Intinya adalah komitmen saya pada saat mengatakan saya 1 bulan, maka saya mengembalikan 1 bulan pada saat itu. Jadi ketika saya butuh lagi di kemudian hari, saya merasa mudah untuk dipercaya, walaupun dengan tanpa jaminan apapun, baik itu BPKB, ini itu dan segala macam itu. Jadi gitu. Iya ya Mas. Iya ya. Iya itu ya Mas ya, komitmen ya, pentingnya sebuah komitmen untuk membangun trust ya Mas. Betul. Dengan orang lain ya Mas, dengan relasi kita ya Mas. Dan kalau trust itu butuh proses yang cukup panjang, karena dari saya menjadi mahasiswa itu saya sudah membangun itu gitu. Iya, benar. Benar Mas. Sepakat sih Mas, trust itu memang sesuatu yang memang dibangun sih Mas, bukan sesuatu yang bisa instan kayak gitu ya. Tapi kalau trust itu memang sudah kebangun, dan ini bukan cuma trust tentang ini Mas, yang maksudnya tentang investor, tapi juga dengan pelanggan juga seperti itu ya Mas ya. Kalau orang sama kita itu mereka cenderung loyal gitu Mas ya. Iya benar. Iya, dan ini juga ya Mas, ternyata Mas Rohim itu memang ngebangunnya itu bukan dari nol loh ya, tapi dari minus ya hitungannya, berarti ya ngebangun ini ya. Iya, betul, dari minus. Iya. Dari minus. Iya, dan keren banget sih Mas, maksudnya kepikiran ya untuk cari investor seperti itu, karena kan pada zamannya itu sepertinya kan belum terlalu booming juga ya di daerah sana itu untuk cari investor seperti itu. Nah Mas, iya ini kan tentang mental ya, saya jadi ini juga ya, ini mentalnya Mas Rohim itu terbangun banget ya, ini mental bisnisnya tuh dari dulu. Kalau dari cerita Mas Rohim dari awal ini tuh menurut Mas Rohim ya, mental bisnis Mas Rohim itu terbangun memang, ini saya nanya, apakah karena dari pengalaman organisasi atau dari pengalaman kesulitan demi kesulitan memang Mas Rohim alami, seperti tadi katanya kesulitan dengan biaya masuk kuliah gitu. Kalau dari Mas Rohim sendiri? Kalau masalah mental mungkin lebih ke didikan orang tua ya. Jadi memang orang tua saya itu pedagang. Jadi ibu itu jualan bakso dan jualan bakso sama rujak. Kalau bapak itu bahasanya pengusaha genting, yang ngebuat genting dijual itu. Cuman selama saya sampai di detik-detik kuliah, saya berhadapan sama kondisi di mana usaha orang tua itu sempat turun itu sampai kurang lebih 3 kali. Jadi melihat perjuangan seorang ibu yang berusaha untuk menafkahi atau membantu keluarga untuk membiayai anak-anak yang ada di pesantren itu dengan segala tenaga, jual gorengan sampai ke sawah-sawah itu saya tahu, saya ngelihat, dan dari situ mungkin menjadi inspirasi buat saya, sehingga segala kesusahan, sekeras apapun atau
ya kita tetap harus berusaha dengan segala kemampuan kita. Apabila kita masih diberikan kekuatan dan masih apa ya, detak jantung ini masih ada, ya kita tetap harus berusaha. Begitu mungkin ya. Jadi sehingga apa ya, pada saat saya mau ngebangun usaha, jadi saya berusaha untuk tidak pernah menyerah deh, dengan segala konsekuensi, dengan segala permasalahan yang saya hadapi. Sehingga disitulah saya berusaha tegar, walaupun ya namanya manusia lah, pasti ada di mana titik itu sudah mulai jenuh, sudah mulai hampir tidak menemukan sebuah solusi. Namun ya gimana caranya? Ya banyak cara, mulai dari memotivasi diri, terkadang datang ke para dosen-dosen yang pengetahuan apa ya, ketika ketemu bisa memotivasi diri, terus memperbanyak nonton tentang motivasi, tentang dunia wirausaha, dunia rezeki dan segala macam. Itu semata-mata untuk menguatkan mental. Jadi pada saat kalau dulu itu di HP saya itu hampir jarang ada musik. Musik MP3 itu jarang. Yang ada di dalamnya adalah kata-kata motivasi yang saya tanamkan. Kalau tidak salah dari 100 MP3 lebih itu semuanya isinya motivasi. Karena pada saat saya bangun usaha itu ada beberapa pekerjaan yang saya jalanin, mulai dari ngajar, mulai dari usaha, mulai dari pekerjaan menjadi jualan material bangunan dan bantu kakak. Jadi banyak hal. Setiap di perjalanan itu pasti ya kata-kata motivasi itu yang selalu saya dengarkan gitu. Jadi kalau Mbak apa kelupain Mbak Galuh pernah dengar Ipo Santosa, beberapa motivator itu, saya punya rekaman yang tentang bagaimana memotivasi diri itu. Setiap waktu ketika saya pakai motor itu saya dengarkan pakai handset untuk menyemangati diri, membangun diri agar tidak cepat menyerah, agar tidak mudah menyerah dengan segala keterbatasan, dengan segala perjuangan, dengan segala masalah-masalah, ya sekeras apapun begitu. Iya kerasa sih Mas. Saya kayak dengan ceritanya Mas Rohim kayak terbayang tuh gimana sulitnya Mas Rohim ngelewatin banyak hal tuh. Iya, dan ini memang mentalnya memang terbangun seperti tadi dari cerita Mas Rohim, mentalnya terbangun memang berawal dari terbiasa ngelihat ibu sama bapak bekerja keras kayak gitu, melihat beliau menghadapi kesulitannya, terus kemudian ya kalau beliau menghadapi kesulitannya bisa itu, ya berarti saya juga perlu gitu belajar bisa tangguh itu. Dan dalam perjalanan juga bukan hal yang mudah ternyata menghadapi kesulitan itu. Makanya tadi itu ya Mas ya, juga penting juga ya Mas, dari cerita Mas Rohim, berkumpul dengan circle-circle yang memang membangun kita, bisa motivasi kita. Kalau tadi Mas Rohim dosen-dosen seperti itu ya, itu juga penting. Karena kalau di dunia kampus itu kan memang ya banyak ya Mas, macam-macam ya circle-nya. Jadi kita memang perlu pinter-pinter ini ya, cari circle yang memang bisa membantu kita bertumbuh kayak gitu ya Mas ya. Iya. Wah, iya saya sampai dengar ceritanya Mas Roy ini. Dari yang memang ini ya, modelnya minus banget, ngelewatin banyak kesulitan. Iya. Nah, iya Mas. Berarti sekarang itu sudah ini ya Mas ya, di dua bisnisnya Mas Rohim ini berarti memang sudah ada pegawai-pegawai juga ya Mas ya, yang memang mengerjakan bisnis ini ya Mas ya. Sudah ada orang-orang. Sudah ada kurang lebih 13 orang karyawannya untuk saat ini. Oh iya, di dua toko itu ya Mas ya? Ya, di 2 toko.
Ada Iya ya satu Mas. satu cabang lagi yang masih belum grand opening. Targetnya kemarin di awal tahun, ternyata Oh, apa ya, takdir berkata lain, masih dananya masih terpakai kemana-mana untuk renov di yang di Telang. Jadi akhirnya yang di Kabupaten Sampang itu masih belum grand opening gitu. oh, iya ya. Berarti rencananya mau buka di Sampang ya Mas ya? Di daerah Sampang ya Mas? Mau buka cabang di sana ya Mas ya rencananya? Wah keren sih. Iya ya, berarti saya nanti bisa ngakses ke sana. Saya kan juga orang Sampang Mas. Cuma stay-nya aja. Iya benar. Paling 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 Mas Rohim juga kan nanti punya sepupu namanya Irwan. Irwan itu orang teknik, orang Torcun. Paling Mas Rohim juga kenal sih sama dia. Kayak sepertinya dulu kalian. Iya. Oh, iya, betul. Irwan. Iya. Iya Mas. Nah Mas, selama menjalankan bisnis ini, bagian yang Mas Rohim merasa sulit ya Mas, tantangannya deh Mas, tantangan dari bisnis ini nih Mas, menurut Mas Rohim apa sih selama dalam perjalanan menjalankan bisnis ini? Tantangannya atau bagian yang memang paling sulit nih Mas menjalankan bisnis ini? Mungkin ada teman-teman juga ya Mas yang lagi menjalankan bisnis seperti Mas Rohim dan menghadapi tantangan yang seperti Mas Rohim hadapin. Yang paling sulit adalah sesuatu yang tidak saya ketahui dan proses belajarnya lama, yaitu masalah akuntansi. Oh, Pengelolaan keuangan. Jadi buat seorang pengusaha itu kan memang kita butuh catatan, butuh angka-angka, sehingga kita di dalam menentukan keputusan, entah itu harus berkembang, itu ya butuh data yang namanya data keuangan. Dan karena basic saya adalah Fakultas Pertanian, terus dulu belajar di mata kuliah akuntansi itu tidak terlalu mendalam, sehingga saya sudah mencoba mempelajari akuntansi itu, ternyata tidak semudah yang dibayangkan, karena butuh jam terbang yang cukup banyak untuk menguasai hal itu. Akhirnya saya mencukupkan tidak terlalu belajar terlalu dalam, biar saya bisa fokus ke hal-hal yang lainnya gitu. Yang saya rasakan ya masalah mengatur, mengelola keuangan dan mendapatkan grafik dari keuangan tersebut, mulai dari pengeluaran, pemasukan dan segala macam, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak terlalu tergopo-gopo, sehingga bisa menstabilkan cash flow. Karena kunci di dalam usaha untuk bisa berkembang adalah ya kekuatan cash flow-nya itu gitu. Benar, cash flow-nya harus sehat ya Mas ya. Benar. Berarti itu hal yang memang akhirnya Mas Rohim pelajari banget ya Mas ya, di bagian keuangan itu. Atau Mas Rohim merekrut orang untuk ngatur bagian itu Mas? Untuk saat ini saya melakukan secara manual sih, jadi tidak pakai akuntan. Jadi saya menganalisis secara manual, dimasukkan ke Excel, terkadang direkap ke Excel, namun itu tidak berbentuk laporan akuntansi pada umumnya. Jadi karena mungkin sudah lama bergelut dengan angka-angka seperti itu, akhirnya terbentuklah sistem sendiri yang menurut saya cocok untuk saya pribadi gitu. Tapi secara kaedah akuntansi itu saya merasa itu masih kurang begitu. Iya Mas ya. Iya, ini penting banget sih Mas ya, pentingnya cash flow yang sehat ya Mas ya dalam satu bisnis ya, biar bisnisnya bisa terus jalan. Dan ini yang kemudian cash flow di bisnis ini yang memang akhirnya mempengaruhi, tadi Mas Rohim bilang, keputusan-keputusan yang kita ambil dalam bisnisnya kita kayak gitu. Iya. Nah Mas, kalau marketingnya sendiri tuh Mas ya, maksudnya kan akhirnya rame tuh Mas ya, itu tuh via apa tuh Mas Rohim untuk dalam menjalankan bisnisnya? Kalau marketingnya apa, maksudnya memang kayak ya buka toko aja gitu, udah ada teknik-teknik marketingnya Mas Rohim lakuin kayak gitu, atau ada Mas? Jadi marketing
rasanya nggak ada hal proses marketing yang terlalu jelimet yang saya lakukan, karena satu, lokasi di tempat saya itu cukup strategis. Itu yang pertama kuncinya. Terus yang kedua, dari dari kondisi lokasi atau demografi lokasi itu dengan yang strategis. Jadi effort kita untuk melakukan marketing yang terlalu jauh itu rasanya tidak diperlukan pada saat itu. Cuman lambat laun kalau kita mau ingin menggapai pasar yang lebih luas lagi, ya memang saya sudah mulai melakukan marketing penjualan, baik itu dengan cara online, offline, dan jarak jauh gitu. Jadi sebenarnya terkadang gini, saya sudah beberapa kali mengalami permasalahan ketika fondasi kita belum kuat. Salah satu contohnya adalah saya pernah nge-push di sosial media sementara tim yang di bawah, tim yang saya miliki itu belum siap. Pada saat orderan membludak, akhirnya saya kewalahan sendiri dan banyak order yang tak tertangani, sehingga mau tak mau saya harus stop dulu gitu. Karena kapasitas produksi itu kan juga menentukan terhadap suksesnya proses marketing kita deh. Jadi kalau kapasitasnya masih 10 per hari, terus kita nge-push di marketing dan bisa tembus di angka 100 per hari, itu kan kita kewalahan gitu. Jadi dari hal-hal yang saya pertimbangkan, oh ini sepertinya masih belum siap nih ke arah sana. Jadi ya wis lah, yang penting untuk saat ini lebih fokus di lokal dan sosial media Facebook, orang-orang yang mengenal saya di Facebook, sehingga proses marketingnya ya dari mulut ke mulut dan dari sosial media, tapi tidak terlalu di push kalau di marketplace, karena kesiapan perangkat, kesiapan alat, dan kesiapan SDM masih belum mumpuni untuk yang produksi skala besar begitu. Iya Mas. Iya, berarti memang ini ya Mas, pertama memang pentingnya tempat yang strategis untuk membuka bisnis. Mungkin itu ya Mas, itu juga jadi poin juga Mas ya, ketika kita pengen membuka satu bisnis offline gitu ya, perlu dilihat tempatnya strategis enggak nih dengan bisnis kita tuh bisa dijadikan pertimbangan gitu ya Mas ya. Terus kemudian yang kedua tadi poinnya juga ini juga Mas ya, pentingnya memperkokoh fondasi gitu. Itu keren banget. Pentingnya memperkokoh fondasi, jadi kita bisa agar kita kemudian bisa mengukur gitu ya, kita punya kapasitas seberapa nih, dan itu nanti hubungannya dengan bisnis yang akan kita jalankan. Jangan sampai kapasitasnya baru 10 terus kemudian kita sudah nerima orderannya sampai di angka 100 seperti itu ya Mas ya, dan sesuai dengan ininya. Iya. Ya, berarti memang penting memperkokoh yang di dalam, menguatkan yang di dalam dulu gitu. Nggak usah terburu-buru untuk jadi besar gitu. Mas, itu yang membuat ya Mas ya, kan Mas Rohim itu dari tadi proses. Saya tuh ngerasa Mas Rohim itu stay banget tuh di proses. Jadi dari yang tadi ya Mas Rohim cerita gitu, saya itu ngebantuin teman-teman kerja itu nggak ngarepin uang, itu kan saya ngerasa itu stay banget ya Mas di proses. Fokusnya adalah melatih skill kayak gitu, memperbesar kapasitas kayak gitu, dan itu gak banyak Mas, gak banyak orang punya kayak gitu mental seperti itu kayak gitu. Mental stay di proses ya Mas, apalagi di zaman yang sekarang ya Mas, yang zaman yang serba canggih, yang itu tuh mesti Mas goal, pengen segera besar, pengen segera nyampe instan seperti itu. Dan Mas Rohim itu bahkan saya ngerasa sampai di bagian perjalanan yang ini, yang saya mau bilang udah sukses gitu ya Mas ya, dibanding dulu kayak gitu, Mas itu masih stay aja nih di proses kayak gitu. Saya ngerasa wah keren banget gitu ya Mas ya, karena gak banyak ya Mas ya
biasanya orang kalau udah ada sampai di bagian ini udah ya udah kita cepat-cepat besar, ya udah kita cepat-cepat buka cabang, ya udah kita langsung marketingnya udah kita gembar-gemborin seperti itu. Tapi Mas Rohim benar-benar lihat lagi ke dalam, ngecek lagi pondasinya udah sekokoh apa nih, SDM-nya udah sebisa apa nih, kayak gitu. Saya merasa bagus banget sih Mas tentang stay di proses itu. Mas Rohim keren banget. Mas kok bisa ya Mas ya? Itu mungkin sih Mas, saya penasaran juga bagian itu. Kok bisa ya Mas, Mas Rohim itu benar-benar dari awal itu stay di proses, tidak terlalu melihat uang kayak gitu tuh. Dan itu tidak banyak orang punya kayak gitu Mas. Karena memang selalunya orang akan mengerjakan ketika ada uangnya. Jarang orang akan mengerjakan dengan alasan aku akan mengerjakan untuk melatih kapasitasku, aku mengerjakan untuk belajar. Seperti itu Mas. Mas Rohim kok bisa ya Mas ya? Ngelakuin semuanya itu ya butuh sih uang, tapi sepertinya uang ya bukan yang utama sih buat Mas Rohim kalau dari ceritanya Mas Rohim tuh seperti itu. Nah, karena begini, saya memang dulu pas awal-awal ngebangun bisnis itu memang sempat konsultasi sama salah satu guru, bisa dibilang guru spiritual ya. Jadi di situ guru spiritual itu menguatkan saya pada saat itu tentang masalah, ya kalau bahasa kerennya personal branding sih. Personal branding. Jadi kita akan diorangkan oleh orang lain itu karena suatu hal. Satu masalah pengetahuan, ya, atau suatu hal yang menonjol pada kita, apa yang bisa kita tawarkan. Kalau kita tidak punya hal yang untuk bisa kita tawarkan, ya ngapain ditawar? Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa dijual kan gitu. Untuk ngelatih itu ya kita harus melakukan proses, kita harus banyak belajar hal. Sementara belajar itu ada yang versi gratis, ada yang versi berbayar kan gitu. Saya memilih untuk yang versi gratis dengan cara membantu orang lain. Disitulah saya melakukan proses personal branding. Jadi banyak yang saya rasakan pribadi, perjalanan bisnis saya di dunia jasa, di dunia percetakan itu efek dari personal branding yang saya bangun secara perlahan gitu. Jadi dari awal saya banyak membantu orang, dari ya orang-orang yang saya bantu ini mengetahui bahwa saya bisa. Padahal sebelumnya kan nggak bisa. Saya kan niatnya membantu gitu. Dari bisnisnya itulah akhirnya orang mengenal, ketika mengenal saya, Rohim gitu. Oh, Rohim yang servis laptop itu. Oh, Rohim yang percetakan itu. Dari situlah memang saya dari awal memang membangun personal branding. Ketika orang ngelihat saya atau mengingat saya, maka berarti Rohim yang servis laptop atau yang percetakan. Jadi memang proses personal brandingnya ke situ gitu. Jadi dari situlah ya memang komitmen untuk membangun atau membantu orang dengan tujuan ya memang untuk melakukan personal branding itu sendiri itu. Iya. Dan ini Mas ya, dan itu juga hubungannya sama trust ya Mas ya, trustnya orang ya Mas ya, ke Mas Rohim ya. Iya. Iya Mas, iya Mas, setuju sih Mas, benar. Kalau kita punya sesuatu, kalau kapasitasnya itu udah ada kayak gitu, uangnya itu nanti bisa otomatis datang kayak gitu. Cuma kita memang seringnya itu udah sabar di proses ya Mas ya. Itu kan proses. Jadi benar kata tadi itu. Jadi yang ditanamkan oleh guru spiritual itu apa ya, kalau kamu mencari uang kamu tidak akan dapat ilmunya, tapi kalau kamu mencari ilmu maka uang itu akan ikut dengan sendirinya. Itu yang sangat ditanamkan oleh guru saya. Jadi pertama yang harus kamu cari adalah ilmunya dulu, pengetahuannya dulu, maka uangnya itu akan ikut di kemudian. Nggak usah khawatir, itu sudah janji Tuhan ya. Tuhan itu tidak akan pernah berbohong sama hambanya. Ketika ilmu itu
ilmu itu didahulukan, maka uang akan ikut dengan sendirinya. Dan terbukti sama semua orang-orang sukses adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, gitu. Wah, itu keren. Ya Mas, itu kok kayak banyak dapat insight, dapat pelajaran sih Mas dari serinya Mas Rohim ini. Iya benar-benar Mas, Masya Allah, iya. Iya, iya, Mas. Nah, kalau dari Mas Rohim sendiri nih, Mas, menurut Mas Rohim ya, hal apa sih Mas yang perlu dimilikin untuk membangun bisnis kayak gitu? Hal penting apa menurut Mas Rohim? Modal Mas. Modal apa sih yang memang perlu banget dimilikin untuk bisa ngebangun bisnis kalau menurut Mas Rohim? Karena kan apakah seperti misalnya uang kayak gitu kan, kalau orang-orang itu karena biasa ini ya Mas ya, apa namanya, mau bangun bisnis tapi tidak ada modal kayak gitu tuh Mas. Jadi di dalam bisnis itu modal itu memang penting, tapi bukan yang utama. Kalau versi saya ya, jadi modal itu memang butuh, tidak ada usaha yang tidak butuh modal. Bullshit itu namanya. Tapi apabila kita memiliki pengetahuan, kita membangun trust, ya kembali lagi, trust itu memang tidak bisa instan. Kita perlu membangun dari awal, atau ya melakukan personal branding, atau ya bagaimana caranya orang percaya sama kita kalau kita bisa sesuatu, kita melakukan sesuatu, sehingga ketika orang tersebut percaya, maka dengan sendiri kembali lagi ke pengetahuannya. Ketika kita sudah memiliki pengetahuan, baik itu di dunia prosesnya, usaha apa yang kita mau jalani deh, kan usaha itu ada prosesnya, ada manajemennya, ada masalah keuangannya dan segala macam. Ya pelajari satu-satu deh. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa usaha itu hanya buat roti, anggaplah ya, yang memproduksi roti hanya buat roti, atau ngeracik ramuan penting. Tidak, usaha menjadi pengusaha itu kan tidak hanya itu yang harus kita pelajari. Jadi menjadi pengusaha itu ya mulai dari prosesnya, mulai dari keuangannya, mulai dari membaca potensinya, membaca pasarnya, membaca peluangnya, itu kan juga kita pelajari. Ya belajar itu kan banyak. Untuk saat ini kan sudah banyak dari media apa saja, mulai dari internet, atau datengin orang-orang yang sefrekuensi, atau apa bahasanya sekarang ya, satu circle ya. Jadi kalau dulu saya pada saat awal membangun itu memang saya sering bertemu atau sering silaturahmi dengan orang-orang yang memang tidak saya kenal. Saya datengin, saya hubungin untuk hanya sekedar main aja nih, hanya sekedar ketemu deh. Saya tidak membicarakan bisnis pada saat itu. Jadi hanya sekedar ketemu, halo ya, perkenalan, oh gini dari mana, udah nggak bicara bisnis. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan seterusnya deh. Dan hampir selama 1 tahun lebih saya keliling-keliling untuk hanya sekedar membangun silaturahmi, membangun relasi. Jadi kembali ke masalah apa ya, petuah guru. Jadi ketika perbanyak silaturahmi, maka rezeki itu maka rezeki itu akan ikut dengan sendirinya, akan mengalir, kan begitu ya, kata guru-guru itu kan seperti itu. Iya, iya benar. Jadi membuka pintu-pintu rezeki ya Mas, silaturahmi. Jadi memang iya kayak ini. Ya. Gimana? Iya, berarti ini Mas ya, yang terpenting di bisnis itu, kalau dari tadi yang Mas Rohim sampaikan, pengetahuan,
kemudian relasi ya Mas ya. Itu Mas ya sepertinya itu udah modal banget kayaknya Mas ya. Belajar, kalau pengetahuan hubungannya sama belajar, kemudian relasi. Gitu ya Mas ya. Berrelasi dengan orang sebanyak-banyaknya gitu Mas ya, meskipun bukan orang yang kita kenal kayak gitu Mas ya. Iya. Jadi dari relasi itu kan terkadang banyak orang sekali. Itu saya sadari setelah usaha saya berjalan. Setelah mungkin orang ngelihatnya, oh usahanya Mas Rohim ini atau EBC ini sudah mulai stabil 2 tahun 3 tahun berjalan, itu sudah mulai kelihatan nih. Dari situ bukan kita harus mencari uang lagi, tapi uang mendatangi kita gitu. Jadi untuk mencari investor kalau usaha sudah terbukti, sudah jalan, itu sangat mudah sekali deh. Bahkan saya sering menolak malah. Iya. Jadi kenapa kok saya tolak? Karena memang ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan ketika ada investor. Salah satunya adalah masalah pelaporan keuangan, karena kembali lagi di kelemahan saya adalah masalah akuntansi. Hubungannya kan ketika ada investor maka dibutuhkan perhitungan akuntansi yang profesional di situ, sehingga masalah pembagian keuntungan di kemudian hari itu akan sesuai pada akhirnya. Dan di perjalanan di angka 3 tahun perjalanan dari awal itu memang banyak beberapa orang itu ada yang saya gimana kalau saya nanam saham 250 juta, 300 juta, 500 juta, namun semuanya saya tolak gitu. Karena satu, saya tidak siap mempertanggungjawabkan kondisi pencatatan keuangan yang akan saya terima. Terus yang kedua, ketika sebuah bisnis berpotensi untuk mencederai sebuah persahabatan, maka akan rusak kan gitu. Ketika sebuah bisnis berhubungan dengan masalah keuangan, di situ kalau tidak dikelola secara profesional, maka akan ngerusak yang namanya pertemanan, hubungan, relasi kan gitu akhirnya. Makanya saya tidak ingin mengambil resiko itu. Ya beberapa saya orang tolak deh. Saya lebih memilih berangkat secara individu daripada harus sistem investasi setelah semuanya berjalan ya. Beda lagi kalau dari awal kan memang saya cari investor nih deh. Jadi pembagiannya jelas. Tapi kalau setelah saya berdarah-darah membangun EBC 2 tahun 3 tahun, karena proses berjalannya EBC itu atau usaha saya itu yang berdarah-darah itu sekitar 2 tahun 3 tahunan yang bisa dibilang berdarah-darah untuk gimana caranya bayar hutang, untuk bayar karyawan, ini itu dan segala macam. Jadi begitu. Iya. Mas Rohim itu memang gak gegabah banget ya Mas ya. Benar-benar semuanya itu dipikir dengan jernih kayak gitu. Itu juga jarang Mas, orang ketika ada tawaran apalagi di angka segitu ya Mas ya, ratusan juta terus kemudian ditolak kayak gitu. Ya itu ya, gak gegabah. Benar-benar pikir matang-matang. Terus tadi juga memang balik-baliknya Mas Rohim memang selalu ngecek ke dalam, selalu ngecek fondasinya, ngecek kapasitasnya kayak gitu. Bener-bener steady proses, yang ngerasanya steady proses, gak buru-buru untuk jadi besar kayak gitu. Memang kayak mindset untuk jadi orang yang sukses instan itu kayaknya memang gak ada gitu di Mas Rohim itu. Makanya memang ketika ada tawaran uang sebanyak itu juga mudah aja gitu Mas Rohim tolak. Dan itu bukan hal yang mudah ya Mas ya, nolak uang sebanyak itu ya Mas ya. Karena itu kan godaan yang iya benar. Cuman kembali ke ini.
memang bukan yang mudah, namun saya berusaha untuk menjaga apa ya, nama baik ya, atau Iya. ya tidak ngerusak anggapan orang. Ya, personal brandingnya tidak dirusak diri sendiri. Jadi ketika kita satu apa ya, kalau kata pepatah itu air susu kena titik apa rusak sebelanga, itu ya kurang lebih seperti itu. Iya benar. Iya benar. Kalau udah nama baik itu yang rusak itu sudah sulit ya Mas ya memang. Iya ya kalau udah orang udah trust sama kita, hubungan-hubungan yang udah rusak gitu. Tadi Mas Rahim juga bilang tidak pengen kayak gitu ya. Dengan bisnis kemudian ada relasi yang rusak kayak gitu tuh juga saya sepakat juga sih Mas. Itu keren banget sih Mas. Saya ngerasa ada banyak banget kemiripan di bentuk bisnisnya kita. Iya ya Mas, mungkin terakhir sih Mas, saya ngerasa excited kalau bisa mungkin semoga Mas ya kapan-kapan kita ada kesempatan ngobrol lagi. Saya tuh excited banget sih dengan pengalamannya Mas Rahim di bisnis. Mungkin Mas juga punya tuh pengalaman yang lain juga. Elsie juga excited sih pengen dengar. Iya saya ngerasa seru. Nah mungkin Mas terakhir sebelum ini Mas ya, sebelum kita selesaikan pesan-pesan Mas, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang akan memulai bisnisnya, buat teman-teman Mas yang akan memulai bisnisnya, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Rahim. Pesan-pesannya sih jangan berhenti belajar, dan karena kunci dari sebuah kesuksesan itu adalah pengetahuan. Pengetahuan bisa didapat dari mana saja, tinggal bagaimana kita melakukan aksi terbaik. Dan yang kedua adalah jangan patah menyerah. Jangan menyerah. Lelah boleh, menyerah jangan. Seperti itu. Iya, belajar. Jangan pantang belajar, jangan pantang menyerah, lelah boleh, menyerah jangan. Nah, ya, itu ya buat pesan-pesan buat teman-teman yang akan memulai bisnis. Nah, Mas, iya, itu Mas mungkin Mas mau share Mas bisnisnya Mas Rahim lah Mas. Nanti mungkin ada teman-teman yang mungkin di sekitar sana, nanti mungkin kalau lihat obrolannya kita nanti kan kita juga ini Mas nge-share ini juga di YouTube insya Allah. Mungkin nanti ada teman-teman yang deket-deket sana juga pengen ini ya, pengen ke tempatnya Mas Rahim nih di sekitar Telang atau Bangkalan, mungkin ada teman-teman di sekitar sana. Mungkin di-share dong Mas bisnisnya Mas Rahim tentang EBC Group. Jadi untuk nge-share-nya gimana? Jadi untuk percetakan itu namanya EBC Digital Printing, tepatnya ada di Jalan Raya Telang Kampus UTM, tepatnya di depan Bank BTN atau Perumahan Cendana. Masih di seputaran toko itu. Kalau yang kedua ada di EBC Komputer yang bergerak di bidang penjualan laptop second, servis laptop, servis elektronika, CCTV, dan aksesoris. Itu ada di Simpang 3 Popeyes. Tahu Simpang 3 Popeyes? Enggak, tapi masih daerah Telang juga ya Mas ya? Masih daerah kampus juga sana ya Mas ya? Masih daerah kampus. Yang di itu di Takashimura itu. Oh iya. Jadi nanti ada ini enggak Mas? Ada kontak person yang ini enggak Mas, yang bisa dihubungin enggak Mas nanti? Mungkin buat tanya-tanya. Ada untuk admin percetakan itu 081 925 lupa saya nomornya adminnya. Oh iya. Ada dua admin. Berarti bukan ini Mas ya? Berarti bukan nomor yang ini ya, yang kemarin saya ngubungin Mas Rahim ya. Kemarin saya sempat juga sih ngubungin EBC Group. Itu nomor Group. Oh ya, kalau yang ini Mas yang 081 331 80410. Itu admin EBC Komputer. Bisa ke nomor itu ya Mas ya? Iya, untuk kalau ada kerusakan laptop, servis laptop, mau tanya-tanya laptop second, itu ke nomor itu.
Bisa nanya-nanya, bisa nanya tentang percetakannya juga enggak Mas ke nomor ini Mas? Enggak bisa. Oh, udah bisa ya, tapi nanti mungkin diarahkan ya Mas ya, diarahkan ke nomor WhatsApp yang satunya Mas ya. Iya. Mungkin kalau mau naik-naik tentang percetakannya. Nah ya, bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Bangkalan ya, yang mau mampir-mampir ke tempatnya Mas Rohim ya, di EBC Group, bisnisnya Mas Rohim, EBC Group itu menyediakan jasa percetakan ya, terus kemudian perbaikan alat-alat elektronik ya, seperti komputer dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di sekitar sana, Bangkalan, Telang, bisa mampir tuh nanti ke EBC Group ke tempatnya teman-teman, atau mungkin bisa tanya-tanya juga tuh ke adminnya Mas Rohim, langsung ke nomor WhatsApp 081-331-80410. Sekali lagi ya, 081-331-80410. Nanti bisa tanya-tanya dulu sebelum pakai jasanya EBC Group ya, bisa tanya-tanya dulu ke sana. Seperti itu. Oke Mas, terima kasih banyak ya Mas ya sharingnya pagi ini. Saya dapat banyak insight dan inspirasi nih. Nanti bagi teman-teman yang mungkin juga sama ya, dapat insight-insight juga, nanti bisa chat-chat ya di kolom komentar, bisa komen-komen tuh dapat insight apa kayak gitu. Oke, gitu aja ya Mas. Makasih ya Mas. Semoga nanti ada kesempatan buat ketemu. Oke, happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas.